Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Subscribe dulu, baru oke. Saudaraku semua, kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang pendidikan entrepreneurship. Saya ingin mencoba mengajak sahabat-sahabat, saudaraku semua untuk melihat fenomena di lingkungan kita. Apakah lingkungan-lingkungan kita, keluarga kita, sekolah kita, kampus kita, tempat kita kerja dan seterusnya itu bisa menjadi wahana atau lingkungan milieu sosial yang mendorong kita untuk menjadi seorang pengusaha? Atau justru lingkungan milieu yang ada di sekitar kita justru hanya akan menempatkan kita menjadi buruh, pekerja, kuli? Saudaraku, sahabatku yang saya muliakan, coba ulangi kembali pita ingatan. Ketika kita masih kecil, bagaimana orang tua menanamkan cita-cita hidup kita. Pada waktu anak-anak, kita sering diarahkan orang tua dengan doktrin atau paradigma untuk menjadi buruh. Karenanya sering kita ditanya tentang cita-cita kita besok ketika dewasa. Nah, nanti kalau besar kamu mau jadi apa? Kebanyakan anak menjawab ingin menjadi pilot, dokter, polisi, tentara, guru, menteri, presiden, perawat, wartawan, insinyur, dan sebagainya. Disinilah yang salah bagi kita sebagai orang tua. Lingkungan keluarga seperti kita, mengapa anak-anak kita tidak kita didik dengan doktrin atau kita beri paradigma yang menjadikan seseorang menjadi pemilik pesawat? Kenapa anak-anak kita tidak kita ajarkan dengan pendidikan menjadi pemilik dari supermarket? Kenapa kita tidak ajarkan anak-anak kita menjadi pemilik rumah sakit? Mengapa tidak didoktrin untuk memiliki rumah sakit? Mengapa tidak diajarkan untuk menjadi seorang owner? Mengapa kita tidak diajarkan untuk menjadi pengusaha oleh keluarga kita? Kenapa tidak didoktrin menjadi pemilik bisnis? Mengapa ini semua terjadi di lingkungan keluarga kita? Padahal keluarga adalah pendidikan paling awal, madrasatul aula. Madrasah paling awal untuk mendidik anak-anak kita mau dijadikan seperti apa masa depan mereka. Masyarakat, lingkungan keluarga kita masih menempatkan pendidikan keluarga, pendidikan dasar ini menjadi pekerja, saudaraku, sahabatku. Melihat fakta sosial seperti inilah, maka orang terjadi satu mindset yang hanya ingin menjadi pegawai. Lulus sekolah menjadi pegawai, lulusan sekolah menjadi pekerja, lulusan karyawan menjadi buruh. Sahabatku semuanya, akibatnya saat ini orang mau bekerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Semua ingin menjadi pekerja, sementara yang menampung mereka untuk kerja tidak diciptakan. Pertumbuhannya jumlah pengusaha tidak seirama dengan jumlah pengangguran yang mestinya bisa ditampung dalam angkatan kerja kita. Coba kita berhitung, ada berapa ribu manusia setiap tahunnya yang terkena rasionalisasi PHK? Ada berapa manusia nganggur setiap tahunnya diproduksi oleh SMK, oleh SMA, oleh madrasah aliyah, oleh kampus-kampus perguruan tinggi kita? Dunia pendidikan kita masih
mencetak pekerja, memproduksi buruh yang terlalu banyak. Pada yang bersamaan, coba Anda hitung berapa mahasiswa yang lulus setiap tahunnya dari universitas terkemuka di seluruh pelosok negeri ini. Akademi, perguruan tinggi, semuanya masih menjadikan alumninya, mahasiswanya adalah sebagai pekerja. Ada berapa lulusan perguruan tinggi yang setiap tahun bisa menjadi pengusaha? Ada berapa banyak alumni SMK yang setiap tahun bisa menjadi pengusaha? Ribuan bahkan jutaan setiap tahun tercetak untuk terus menumpuk pengangguran baru. Apalagi di saat krisis seperti sekarang, pengangguran mendadak muncul banyak sekali karena musim PHK akibat krisis wabah corona. Corona endemik ini muncul sejak awal Januari. Di negeri ini sampai hari ini belum tuntas. Bahkan meluluh lantakkan dunia industri kita, meluluh lantakkan bisnis-bisnis kita. Saudaraku, coba hitung mereka yang putus sekolah SD atau SMP. Mereka yang butuh pekerjaan, tapi siapa yang akan menanggung mereka? Siapa yang akan menampung mereka? Siapa yang akan menampung alumni-alumni perguruan tinggi itu? Jumlahnya mencapai 50 juta. Bahkan sekarang dengan banyaknya PHK akibat krisis corona, bisa lebih dari itu. Pendidikan kita yang hanya melahirkan pekerja, yang melahirkan orang-orang yang melamar pekerjaan, ini masih menjadi PR tersendiri di dunia pendidikan kita. Baik itu pendidikan SMK maupun pendidikan di perguruan tinggi. Banyak kampus, banyak SMK yang sudah mengajarkan kewirausahaan. Namun hasilnya belum maksimal. Diperlukan satu upaya yang lebih serius lagi dari semua stakeholder pendidikan kita. Maka itu kebijakan pendidikan 3 semester bagi mahasiswa untuk bisa keluar di luar program studinya dari Mas Menteri Nadiem Makarim saat ini satu peluang besar menjadi terobosan baru untuk melahirkan pengusaha-pengusaha masa depan. Pendidikan menjadi wiraniaga tidak diajarkan dengan kurikulum yang jelas. Inilah kenyataan kita hari ini. Kalaupun akhirnya ini banyak perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah kewirausahaan, sebagian besar masih terjebak bagaimana untuk kepentingan mencari nilai rapot, mencari nilai angka-angka ijazah. Dan SMK masih seperti itu rata-rata bagaimana mencetak wirausahanya. Wirausaha di dunia pendidikan masih berkutat pada pelajaran teori dan teori. Lagi-lagi teori menjadi penguasa saja yang dapat diajarkan pada mereka. Menjadi pengusaha dengan cara dihafalkan mata pelajarannya atau sekedar menjadi tukang membuat prakarya. Mindsetnya yang paling mendasar itu yang tidak berubah. Pendidikan bagaimana merubah mindset wirausaha pada anak-anak bangsa ini mestinya yang paling diutamakan. Bagaimana merubah cara berpikir, bagaimana merubah attitude, bagaimana merubah perilaku, dan bagaimana membangun visi leadership masa depan anak-anak bangsa. Ini mestinya yang diprioritaskan untuk bisa menghadirkan pendidikan wirausaha selain ilmu-ilmu teori, ilmu-ilmu teknis yang bisa terus ditambahkan sebagai pengkayaan dari proses pendidikan kewirausahaan.
Pendidikan menjadi usaha sangat jarang kita miliki dengan baik. Coba Anda perhatiin di dalam keluarga kita. Apakah anak-anak kita yang masih di rumah sudah kita libatkan sejak kecil untuk terlibat di dalam bisnis orang tuanya? Atau justru anak-anak kita yang masih di rumah tidak pernah tahu dan tidak pernah diajari bagaimana terlibat di dalam bisnis orang tuanya? Ini adalah menjadi pertanyaan besar, karena dari hal-hal kecil seperti inilah pendidikan kewirausahaan mestinya diajarkan kepada anak-anak bangsa masa depan. Baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, apalagi di perguruan tinggi, di kampus-kampus, di SMK, semuanya mestinya membangun mindset, membangun paradigma, membangun pola pikir, nilai nalar kritis yang dibangun yang utama. Bukan sekedar mengajari prakarya atau sekedar mengajari hal-hal yang sifatnya teori. Saudaraku, sahabatku semua, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Oke, sekarang saudaraku waktunya subscribe. Ya, karena subscribe itu gratis.